Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, dalam persidangan Verdi Sambo menyanggah hasil tes poligraf yang menyebut dirinya tidak jujur, tak layak digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Hal ini pun dibantah oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Romli, yang menegaskan bahwa hasil tes poligraf ini sangat bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran. Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Bapak. Tidak jujur. Itulah hasil tes poligraf yang dijalani terdakwa Verdi Sambo saat ditanya penyidik terkait keterlibatannya dalam penembakan Yosua Huta Barat. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua, Verdi Sambo yang hadir sebagai saksi kembali ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait hasil lie detector. Meski mengakui hasil tes yang menunjukkan Sambo tidak jujur, mantan Kadif Propam ini menyanggah hasil poligraf dirinya dan menganggap jaksa memberikan pertanyaan yang menggiring opini. Yang mulia, Ya, ini harus mohon maaf yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. ya silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian yang mulia. Sanggahan Sambo dalam sidang pun dibantah oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita. Ia menegaskan hasil poligraf yang menguji kebohongan bisa digunakan di persidangan. Romli pun meyakini hasil uji kebohongan bisa digunakan untuk membantu mengungkap kebenaran. Bisa dipakai. Bisa, jadi Kalau lie detector itu hasilnya bisa dipakai. Kalau Sambo mengatakan begitu itu kan pendapat dia. Ini kan masalah penggunaan sarana instrumen untuk yang bisa membaca itu yang ahli kan. Nah, harusnya pendapat ahli itu diminta oleh hakim. Oke. Agar tak ada keraguan, Romli lalu menyarankan kepada hakim agar segera menghadirkan sejumlah ahli terkait seperti ahli balistik, ahli psikologi psikiatri. Keterangan para pakar ini bisa menambah keyakinan hakim berdasarkan hasil tes poligraf. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dalam persidangan, hakim kerap menyebut kesaksian Sambo tidak masuk akal. Lalu sejauh mana hal ini akan berpengaruh pada keyakinan hakim atas dakwaan pembunuhan berencana? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana UPH, Jamin Ginting, dan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat malam, Bung Jamin. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Mbak Nit, Pak Jamin. Saya ingin ke Bung Jamin terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan diksi yang digunakan hakim ketika menanggapi kesaksian Sambo ini kan antara lain tidak masuk akal. Kemudian biar hakim yang menilai, jangan membuat kesimpulan. Menurut Anda, apa sebenarnya maksud hakim? Ya, tentu kalau hakim menggali suatu keterangan dari para saksi, yang mau digali ya tentang fakta-fakta hukum ya. Tetapi ada cara-cara tertentu yang digunakan hakim untuk membuktikan kalau seseorang itu dapat memberikan keterangan dan mengetahui apa keterangan itu benar atau tidak benar. Nah, sehingga ada secara logika dia bisa mempunyai teknik logika terbalik. Contohnya dia tidak benarkah Anda untuk mengatakan ini, ataukah Anda setuju nggak? Nah, itu sering ditanyakan gitu. Jadi sifatnya bukan terkait dengan argumentasi. Biasanya kalau sudah hakim nggak percaya sama orang, dia akan membiarkan orang itu bercerita. Jadi detail demi detail dia tidak step by step, tidak urut gitu. Jadi dibiarin dulu dia bercerita, tapi hakimnya sebenarnya sudah punya informasi dan punya keterangan dari saksi lain dan alat bukti lain sampai suatu ketika. Nah, nanti akhirnya setelah dia cerita, dan ceritanya itulah yang diikuti sampai seseorang itu merasa, oh iya, dia akan menutupi kebohongan kalau dia bohong ya, dengan kebohongan yang lain lagi, dan hakim sudah paham tentang itu. Jadi sepanjang dia memberikan keterangan yang tidak konsisten terhadap apa yang dia katakan sebelumnya, artinya berarti dia
keterangannya itu diabaikan sama hakim. Begitu. Jadi ini jelas adalah strategi untuk kemudian meng-cross check ya, karena kan Sambo hadir sebagai saksi, jadi hanya menampung tidak mencecar begitu ya? Ya, tentu karena kedudukannya saksinya kan saksinya di bawah sumpah ya, bukan untuk diri dia sendiri ya sebagai terdakwa, tapi kepada Eliezer dan juga R dan Kuatmaruf. Artinya apa yang diterangkan ini tetap mempunyai nilai yang mengikat bagi para terdakwa tersebut, tetapi ada nilai yang tidak relevan, ada nilai yang relevan. Kalau tidak ada relevan dengan terdakwa tersebut, nggak jadi bahan pertimbangan nanti untuk menghukum atau tidak menghukum para terdakwa tersebut, begitu Mbak. Saya ingin ke Bung Roni, kalau di sidang kan Eliezer geleng-geleng, bolak-balik kemudian bahkan tersenyum dan lain-lain ketika Sambo bersaksi gitu. Anda juga hadir di sana, Anda cukup puas nggak? Ini cukup kemudian kesaksian Sambo menguntungkan klien Anda nggak? Ya Mbak Nid, dari awal kan kita sudah sampaikan bahwa keterangan dari terdakwa yang lainnya kita ragukan. Jadi sejak rekonstruksi kan sudah berbeda ya. Kami mencatat ada sekitar 32 adegan yang tidak sesuai. Nah ini kan bantahan dari para terdakwa yang lainnya ya. Kalau dari saudara pengacaranya FS itu kan menyampaikan ada sekitar 40-an yang berbeda. Nah, kalau keterangan klien saya ini kan bersesuaian dengan peristiwa rekonstruksi pidananya ya. Jadi peristiwa ini menjadi peristiwa pidana yang utuh. Jadi rangkaian peristiwanya ini dijelaskan secara utuh. Nah, ini tidak. Jadi ketika terdakwa yang lainnya berbeda, kami memang sudah tidak kaget lagi ya. Tetapi yang perlu kita sampaikan bahwa dari awal saya bercerita tentang kualitas saksi ya. Di sini kan terlihat mana kualitas saksi yang betul, yang jujur, dan mana kualitas saksi yang berbohong. Indikasinya kan kelihatan ketika mereka memberikan kesaksian. Ya. Nah, hal-hal persidangan yang kemarin yang menjadi catatan kami adalah terkait dengan contohnya satu tentang lemari senjata. Yang awalnya tidak pernah diakui bahwa ada lemari senjata. Di dalam lemari senjata tersebut kan ada kotak amunisi. Nah ini supaya terkait dengan peristiwa yang di lantai 3 Saguling ketika Verdi Sambo memberikan kotak peluru kepada Richard Eliezer. Nah kotak peluru tersebut kan dugaan kami atau indikasinya itu dari lemari senjata. Nah ini kan jelas ya, awalnya memang membantah bahwa tidak ada lemari senjata. Yang kedua kemarin kan Richard Eliezer sempat tertawa karena apa? Kan dibantah peristiwa di lantai 3 yang ada percakapan, kemudian lantai 2. Terus kemudian tiba-tiba Verdi Sambo keceplosan bahwa saya beruntung karena tidak ada CCTV. Ya, kalau dari awal ada CCTV kan ini perkara sudah jelas ya. Tapi kan sudah kembali lagi publik sudah mengetahui bahwa TKP-nya sudah rusak, CCTV-nya sudah rusak, kemudian tidak ada CCTV di Duren 3, tidak ada CCTV di rumah Saguling. Nah, ini kan sebenarnya fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi yang lainnya menyampaikan bahwa keterkaitan dengan keterangan klien saya sudah terungkap di persidangan ya, ADC dari Romer, kemudian dari Prayogi, kemudian pernyataan saudara Ricky Rizal juga yang termasuk soal senjata, bahwa senjata disita dari almarhum sejak dari Magelang, kemudian ditaruh di dashboard mobil, kemudian saudara Verdi sampaikan bahwa dia mengambil senjata almarhum itu di pinggang di rumah Duren 3 ketika ditembak ya, kemudian menembakkan ke dinding. Nah ini sebenarnya kan nggak masuk akal. Oke, jadi Anda melihat kalau keceplosannya Sambo, kemudian tapi masih sebagian besar kan masih bertahan dengan kesaksiannya ya, dengan skenarionya yang kurang lebih sama lah sama Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Anda menjawab melihat upaya ini masih cukup efektif nggak untuk mempertahankan dirinya nanti sebagai terdakwa? Saya pikir udah tidak efektif Mbak. Karena begini, contohnya soal sarung tangan. Kuatmaruf dan Ricky Rizal merubah BAP tanggal 18 Agustus. Dari awal 15 Agustus mereka melihat sarung tangan, kemudian 18 Agustus mereka mencabut BAP bahwa mereka tidak melihat sarung tangan. Pertanyaannya kan saya tanyakan kepada mereka, kalian mau rubah BAP ketika di pemeriksaan mana, ketika rekonstruksi dan bertemu sama saudara Verdi Sambo. Nah, pertanyaan kedua, ini kan keterangan Ricky Rizal dan Kuatmaruf kok ini seperti dugaan kami harmonisasi ya, seperti dicocokkan kan. Nah pertanyaan kami, sewaktu ditahan
satu sel tidak ini Ya, saudara ya. Kuatmaruf dengan Ricky Rizal. Makanya Mereka ada menjawab satu. perintah untuk Iya. kemudian dipisahkan sekarang ya. Dipisahkan. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa memang ada pola yang untuk menyudutkan Richard Eliezer ya, karena Oke. keterangannya mereka dugaan kami berbohong di persidangan. Tetapi sekali lagi di KUHP 163 tentunya ketika keterangannya berbeda, hakim akan mencatatkan, kemudian hakim akan mencocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Karena sebelumnya kan sudah diperiksa saksi dari ajudan, kemudian sudah diperiksa saksi dari Polres Jakarta Ya, artinya Selatan, tidak hanya kemudian- dari berdasarkan 1 atau 2 kesaksian saja. Saya kembali ke Jadi, Bung saya Jamin. bantah kalau hanya keterangan Richard Eliezer saja, itu salah. Bahwa kan sudah dilengkapi dengan keterangan yang lainnya. Silakan. Oke, Bung Jamin, kalau Anda melihat ini gayanya Sambo termasuk keceplosannya tadi dan juga yang menyebut bahwa lie detector ini tidak bisa hasilnya dijadikan barang bukti dan lain-lain. Anda melihat ini upaya yang masih firm? Tadi kalau Bung Roni kan bilang kayaknya udah nggak efektif. Menurut Anda? Ya, terkait dengan lie detector, ini kan kita ketahui ini adalah model bentuk pembuktian ilmiah ya, atau scientific evidence ya, scientific investigation. Dan itu memang diakomodir di dalam ketentuan Kapolri ya 10/2009 mengatakan ini merupakan salah satu bentuk laboratorium forensik untuk perkara-perkara sulit begitu. Jadi kalau perkara sulit yang tidak diketahui, ada bantahan dari pihak yang mau bunuh mereka segala macam. Nah, maka dia harus dibuat ini untuk lie detector ini sebagai laboratorium forensik. Ini Ya, sama tapi kan juga Sambo ya. sebagai mantan Kadif Propam harusnya mengetahui kan apa saja yang bisa dijadikan barang bukti atau tidak. Kalau Anda melihat ia kemudian tiba-tiba di sidang mengatakan ini tidak valid, tidak bisa dijadikan barang bukti, Anda melihatnya sebagai upaya untuk apa? Lah, kalau dia maksudnya kan dia menyatakan sudah keceplosan, tadi dikatakan dia merasa tidak menembak. Lalu ditanya lie detector, kamu jawab apa? Jawab tidak, tapi itu hasil lie detector bohong. Nah, itu kan nanti tinggal dinilai sebagai barang bukti. Barang bukti nanti apa? Contohnya dalam lie detector itu kan nanti di ahli-ahli tentang kejiwaan atau ahli terkait dengan psikologis, Ya. orang tersebut waktu dia ngomong itu seperti apa, itu jadi ahli. Jadi keterangan ahli. Nanti ada surat itu digunakan, dicocokkan dengan keterangan saksi lain, contohnya yang memeriksa, nah itu nanti bisa jadi bukti surat. Jadi nggak bisa dikatakan barang bukti hasil dari suatu laboratorium forensik diabaikan begitu saja oleh hakim, nggak bisa. Sama Oke. saja kayak di laboratorium forensik terkait dengan balistik atau bedah mayat, kan nggak bisa dibilang itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Tetap menjadi pertimbangan. Artinya kalau Anda melihat sejauh ini sikap hakim terutama terhadap Sambo, bisakah diartikan sebagai bocoran nanti untuk putusan dakwaan pembunuhan berencana, Bung Jamin? Ya, ini kan bagian dari rentetan kejadian yang saling berkesinambungan ya. Kalau pembunuhan rencana itu kan dia ada berkesinambungan. Yang diangkat oleh pihak lawyernya Ferdi Sambo adalah motif adalah kekerasan. Tapi motif itu tidak menjadikan dasar menghapus suatu perbuatan pidana. Oke. Yang bisa menghapus perbuatan pidana itu contohnya kalau dia memang ada pasal 44 ya, ada sakit jiwa atau dia melakukan itu atas perintah jabatan. Tapi itu kan nggak pernah diungkapkan mengenai hal itu. Jadi rangkaian kegiatan atau perencanaan itu dilakukan dengan tenang mulai dari saguling dan sudah dieksekusi langsung di Duren 3. Itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Tidak peduli apakah dia menembak sendiri atau menyuruh orang lain, tapi secara aktor intelektual dia sudah diungkapkan dalam persidangan, dia sudah mengorbankan orang lain, bahkan sudah merekayasa suatu kejadian yang pertama ya menjadi berbohong, lalu keadaan sebenarnya diungkapkan. Ini membuktikan bagi hakim sangat terang dan jelas ya dia sudah merencanakan dan dialah aktor intelektual dari kejadian ini. Sudah jelas perencanakan dan aktor intelektual. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Jamin Terima Ginting dan kasih. juga Bung Roni Ya. Talapesi bersama kami di Kompas Malam. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara. Di antaranya mengenai Polres Metro Jakarta Utara yang menggerebek peredaran narkotika di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Ikuti secara langsung jalannya prosesi pernikahan putra ketiga Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono. Serta meriahnya pesta yang dipersembahkan khusus untuk masyarakat umum. Ikuti momen kebahagiaan pernikahan Kaesang dan Erina, mulai Sabtu 10 Desember hingga Minggu 11 Desember pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilih.